yang terhormat, perkenankanlah nama saya Rosnya ini, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, dimulai pada pukul 11 siang. Video praktek pembelajaran ini saya akan lakukan pada peserta didik SMP Negeri 4 Tanusia Tinggi, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mengambil tema interaksi dan ketergantungan negara-negara ASEAN dengan materi pokok pasar bebas pada kelas 8 semester ganjil pada pertemuan keempat. Namun sebelum itu, di kesempatan ini pula saya akan memperlihatkan SKBS, yaitu Surat Keterangan Bebas Studi yang telah saya dapatkan dari LPTK Universitas Negeri Makassar, yang mana di sini menyatakan bahwa saya telah lulus mengikuti pendidikan profesi guru. Kemudian saya juga akan memperlihatkan formulir pendaftaran ujian kinerja yang telah saya lakukan sebelum melakukan praktek pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya silakan disimak video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan kritikannya sehingga kedepannya praktek pembelajaran yang saya lakukan dapat lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi alhamdulillah ya nak, dalam kesempatan hari ini kita diberi kesempatan, diberi kemudahan ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang Ibu adakan secara daring ya. Dan kemudian saya lihat yang hadir di sini ini absen, masih ada satu orang yang belum bergabung ya. Jadi nanti silahkan diisi absennya melalui Google Form nanti yang akan Ibu kirimkan di bagaimana saya konfirmasi dulu nak, suara Ibu kedengaran dengan jelas. Kalau saya putus-putus dikit Bu. Jelas Bu. Kalau saya putus. Jadi di Devan suara Ibu, di Devan suara Ibu putus-putus ya nak. Ya, kalau jadi sudah siap menerima pembelajaran pada hari ini nak. Ya, kesiapan kalian Siap, itu Bu. ya, jadi kesiapannya itu yang pertama ya mempersiapkan diri ya, fokus untuk mengikuti pembelajaran ini, artinya apapun yang bisa mengganggu ya kegiatan kita, kefokusan kita menerima materi itu dihindari dulu ya, ditinggalkan dulu ya, seperti itu. Jadi supaya materi atau pengalaman-pengalaman yang akan kita dapatkan pada hari ini itu bisa maksimal kita dapatkan nak ya. Ya, silakan pimpin doanya nak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi terima kasih ya nak telah memimpin doanya. Dengarkan salah satu lagu wajib nasional sebelum memulai pembelajaran.
Sudah terlihat di layar, Nak? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Ya. Ya, jadi di sini bisa kita lihat, Nak, ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ya Ibu kasih kata-kata motivasi ya, bahwa kunci sukses seseorang adalah restu orang tua. Ya, jadi apapun yang mau kita lakukan, ya kegiatan atau hal apa, pekerjaan apapun yang ingin kita lakukan, ya mintalah restu kepada kedua orang tua ya, karena doa ya, restu kedua orang tua itu ya merupakan doa yang mudah ya, dan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan materi pasar bebas. Nah, sebelum itu saya akan perlihatkan indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini. Kita bisa lihat di layar, Nak, ya. Ada 4. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini pun yang pertama ya merumuskan ya. Selanjutnya itu sebenarnya sih apa manfaat belajar pasar bebas dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Manfaatnya itu ya dalam kehidupan sehari-hari ya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain, kemudian serta memberikan pengetahuan ya kepada masyarakat akan kebebasan dalam melakukan transaksi tanpa ada paksaan dari pemerintah. Nah, kemudian tahapan pembelajarannya ya. Jadi adapun tahapan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama ada kegiatan berkelompok ya. Jadi nanti pada kegiatan inti itu ada kegiatan berkelompok. Ibu kan sudah buat grupnya ya, masing-masing ada 3 grup. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian apa yang dilakukan pada kegiatan diskusi kelompok itu? Ya kalian berdiskusi di grup WA masing-masing. Ya, karena biasanya kan dalam kehidupan nyata, dalam pertemuan nyata dengan peserta didik kan diskusinya itu langsung ya. Kalau ini karena kita daring ya, diskusinya pun kita melakukan secara daring. Kemudian yang ketiga ada presentasi ya. Jadi setelah kalian berdiskusi, setelah kalian menemukan masalah, setelah kalian menemukan jawaban atas masalah yang Ibu sajikan, ya masing-masing dari kelompok mempresentasikan ya hasil diskusinya. Kemudian ada konfirmasi ya. Jadi nanti Ibu di sini konfirmasi apakah jawaban yang disajikan sudah betul atau kurang tepat. Kemudian terakhir itu ada kuis ya. Jadi ada penilaian kuis untuk ya mengukur ya kemampuan kalian atau pemahaman kalian ya dalam pembelajaran atau menerima materi pada hari ini. Seperti itu. Nah, kemudian saya sampaikan sedikit juga di sini format penilaian pada kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama itu ada penilaian afektif ya, di mana di sini Ibu mengamati perilaku kalian ya, siapa yang pertama masuk dan siapa yang paling terlambat ya itu. Kemudian kejujuran dan kesopanan dan lain-lain, masih banyak lagi yang lain ya. Kemudian yang kedua itu ada penilaian pengetahuan ya. Jadi penilaian pengetahuan itu ada soal evaluasi, ada tes lisan dan tes tertulis di Google Form pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan ya. Penilaian keterampilan itu ada tes praktik atau unjuk kerja saat diskusi berupa apakah Ibu mengajak kalian untuk bermain game ya. Tapi bermain gamenya ini bukan game-game yang tidak ada manfaatnya. Ya, jadi gamenya ini berupa bagaimana Ibu mau melihat pengalaman awal kalian, pengetahuan awal kalian mengenai materi interaksi antar ruang dan ketergantungan antar negara-negara ASEAN. Bisa ya? Ini tolong diakses, saya akan copy linknya, kemudian saya akan copy paste di room chat kita. Ya, jadi yang sudah bermain itu ada Wafia, ya 2 benar, 2 salah.
Ada Renata, 2 benar, 1 salah, masih 3 yang dikerjakan ya. Kemudian ada William, sudah 4 yang dikerjakan. Kemudian ada Devan, sudah 3 dikerjakan. Ataya belum. Ataya kenapa nak belum diakses ini linguistisnya? Kemudian Awafik belum. Faiz, Sukira sudah. Azizah belum. Aditya sudah. Karena kita akan belajar tentang pasar bebas, ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang pasar bebasnya? Coba lihat gambar yang di bawah ini, yang di layar Ibu. Ya, apa yang kalian ketahui tentang pasar bebas? Yuk, siapa silakan? Silakan raise hand-nya. Mungkin mau menjawab. Oke, silakan nak. Silakan Deva. Ya Bu, kalau menurut Devan, pasar bebas itu merupakan pasar di mana penjual dan pembelinya memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya, Bu. Ya, bagus ya. Jadi jawabannya Devan sangat bagus ya. Kemudian yang lainnya, ada lagi nak? Apa yang kalian ketahui tentang pasar bebas? Silakan William. Saya Bu, William. Ya, silakan nak, silakan. Adalah pasar ideal di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela. Ya, jawaban dari William, meskipun suara William terputus-putus ya, jadi saya arahkan William mungkin berpindah tempat ya nak, supaya bisa mendapatkan materi secara maksimal. Jadi Devan sama William sudah memberikan pendapatnya tentang pasar bebas dan semuanya jawabannya itu benar ya, sangat bagus. Ada lagi yang lain nak? Silakan. Astika Faiz, mungkin? Bu. Ya, Faiz silakan nak, silakan. Menurut saya perdagangan bebas itu adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Ya, bagus juga jawabannya Faiz ya. Jawaban-jawaban yang kalian berikan itu ya itu semua betul ya, sudah betul ya. Jadi perdagangan bebas itu ya perdagangan bebas yang dimana ya tidak ada lagi batasan-batasan bagi pembeli dan penjual ya, di mana mereka mau menjual barangnya dan di mana mereka mau membeli suatu produk. Jadi tidak ada lagi diskriminasi. Oh, barang ini yang harus diperdagangkan di Indonesia. Oh, hanya barang ini yang bisa masuk di sini. Jadi bebas ya, di mana pembeli dan penjual itu bebas melakukan kegiatannya ya. Tidak ada lagi pembatasan-pembatasan baik dari pemerintah maupun dari negara lain seperti itu. Ya, saya yakin semuanya juga sudah paham ya tentang pasar bebas itu ya. Mungkin malu-malu saja untuk mengungkapkan. Jadi perwakilan ada Faiz tadi, William dan Devan ya sangat luar biasa dalam menjawab. Dalam pengetahuan awalnya itu ya sangat luar biasa. Ini mungkin karena merupakan salah satu siswa mungkin yang selalu membaca ya seperti itu. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang interaksi antar ruang dan ketergantungan antar negara-negara ASEAN, boleh ya disimak materi yang akan Ibu tayangkan melalui video. Atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi atau pembedaan terhadap kegiatan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. Pertama, perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak diatur. Dan yang keempat, akses informasi pasar juga tidak diatur. Terdapat 5 organisasi atau badan pengelola pasar bebas di dunia. Pertama, ada MEA. Yang kedua, AFTA. Kemudian, yang ketiga, ada APEC. Yang keempat, MEE.
Dan yang kelima, WTO. Mari anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Artinya, semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. Tujuan utama MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan usaha kecil menengah. Yang kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Yang ketiga, Oke, sudah ya. Materinya juga sudah ya. Materinya juga sudah ya. Iya, Bu. Ya, materinya juga sudah saya kirim di grup WA masing-masing ya, agar mungkin sekiranya kalau kurang jelas yang Ibu tampilkan bisa dipelajari di grup masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, adakah pertanyaan setelah kalian menerima materi melalui video tersebut? Kalau tidak ada, kita lanjut ke ini. Tahap Ada, Bu. ya. Kita lanjutkan kepada kegiatan diskusi ya. Jadi silahkan saya kan sudah bagi ini ya. Saya sudah bagi semua kelompoknya ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 di grup masing-masing. Kemudian saya juga sudah share link yang akan LKPD yang akan kalian kerjakan. Ya, kalian sekarang waktunya beralih ke WA grupnya masing-masing. Silahkan kalian aktif berdiskusi di sana dengan diorganisir oleh ketua kelompoknya. Kedua, kelompok 2 itu AFTA ya, AFTA dan pendidikan. Ya, jadi organisasi yang dikerjakan organisasi AFTA, kemudian perdagangan pasar bebas dari halnya dari bidang budaya, apa dampak positifnya dan apa dampak negatifnya. Ya, silakan nak ya. Ya, jadi boleh nanti semua ya mengirimkan semua pendapatnya di grupnya masing-masing ya, dengan tugasnya masing-masing yang telah dipeta-petakan oleh ketua kelompoknya. Kemudian ya ketua kelompok bisa ya merapikan ya atau merapikan kembali pendapat-pendapat temannya itu, diketik atau di copy paste saja nak ya, di copy paste saja masuk Microsoft Word ya, ataukah Google Slide, terserah mau kerjakan di mana ya, tergantung dari kreatif kalian masing-masing ya. Kemudian nanti dipresentasikan ya, apakah ketua kelompoknya yang mempresentasikan ataukah semua anggota kelompoknya ikut juga, tidak mengapa ya. Dan jelasnya ya saya mau ketua kelompoknya ya mengusahakan semua anggota kelompoknya turut serta berpartisipasi dalam mengerjakan LKPD-nya itu ya, supaya apa ya, semua mendapatkan pengetahuan dan pengalamannya. Oke, kelompok 2, kelompok pendidikan ya, silakan. Ya, Faiz dalam bentuk teks. Ya, bagus ya Faiz, ini sudah mengirimkan jawabannya, pendapatnya. Ya, silahkan lanjutnya. Kelompok 3, bagaimana perkembangan kelompok 3? Ya, silahkan kelompok 3. Ya, saya lihat sudah ada yang mengirim ini. Sudah mengirimkan jawabannya, pendapatnya.
Ya, silahkan lanjutnya. Kelompok 3, bagaimana perkembangan kelompok 3? Ya, silahkan kelompok 3. Ya, saya lihat sudah ada yang mengirim ini. Ya, Astika di kelompok 3. Ya, bagus ya Astika. Jadi Astika itu menulis di bukunya, kemudian dia foto. Ya, ini bisa nanti tidak usah diketik untuk ketua kelompoknya. Ya, tinggal diambil gambarnya, kemudian ya di copy paste masuk di Word ataukah di Google Slide. Ya, terserah. Jadi tidak usah capek-capek lagi. Jadi Astika kerjakan dampak positif dan dampak negatifnya. Oke, bagus Astika ya. Saya mau ke kelompok 1, kelompok budaya. Oke, kelompok budaya sepertinya sudah semua ya. Konfirmasi untuk kelompok 1. Iya Bu, sudah selesai, tinggal dirapiin. Iya, luar biasa kelompok 1 ya. Diketuai oleh Devan ya. Sudah selesai semua, tinggal Devan rapikan. Bagus. Ya, semua aktif saya lihat di sini ya. Jadi cara Devan mengorganisir temannya sangat luar biasa ya. Ya. Jadi saya yakin di sini semua tidak ada yang saling mengenal ya. Tidak ada yang saling mengenal karena selama pandemi kan ya tidak pernah luring ya. Oke, bagaimana kelompok 3? Oke, ada kesulitan kelompok 3 yang diketuai oleh Renata. Konfirmasinya Renata, nak? Bagaimana? Oke. Ternyata kelompok 3 juga sudah selesai semua. Renata tinggal merapikan. Luar biasa Renata ya. Kerjasamanya, kemandiriannya dalam mengatur teman-temannya luar biasa sekali ini. Ya. Sekarang waktunya untuk presentasi ya. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai semua. Ya, sangat luar biasa dikerjakan dengan tepat waktu. Nah, silakan waktunya sekarang untuk mempresentasikan. Ya, silakan mungkin kelompok 1 duluan. Ya, silakan nak. Baik Bu, izin share screen ya Bu. Ya. Oke nak, baik, silakan. Apakah sudah terlihat Bu? Kalau di Ibu sudah terlihat nak, yang lain coba ditanyakan sama teman-temannya. Sudah Bu. Sudah Bu. Oh ya baik. Oke, katanya sudah. Oke. Ya. Sudah terlihat nak, silakan lanjutkan nak. Ya baik Bu. Teman-teman, kali ini saya mendapat organisasi MEA yang tahun berdirinya pada 2015 di Bali, tepatnya di negara Indonesia. Yang pertama, latar belakang berdirinya, yaitu menghadirkan pemerataan ekonomi dan mendorong efisiensi, serta menambah daya saing ekonomi kawasan ASEAN. Dan negara-negara anggotanya ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Tujuan berdirinya adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Dan peran Indonesia dalam MEA adalah sebagai pasar yang menjanjikan yang berguna dalam beberapa sektor, yaitu politik dan perdagangan yang berkaitan dengan daya saing Indonesia, untuk bekerja sama dalam sektor produk berbasis argo, sektor perikanan, dan lain-lain. Setelah itu, saya juga sudah menganalisis dampak positif perdagangan bebas dan juga dampak negatifnya. Dampak positifnya saya menemukan 3, yaitu membuka peluang memamerkan budaya negara, karena di sini saya mendapat dampak positif dan negatif untuk budayanya. Jadi saya mendapat dampak positifnya yaitu membuka peluang memamerkan budaya negara ke negara-negara lainnya.
Yang kedua, membuka peluang ekspor bagi negara untuk memperlihatkan budayanya. Yang ketiga, meningkatkan budaya melalui produk-produk negara-negara ASEAN. Setelah itu ada pula dampak negatif perdagangan bebas untuk budaya. Yang pertama, yaitu banyak produk atau budaya luar yang malah mengalahkan budaya atau produk lokal. Yang kedua, budaya negara akan tergeser dengan budaya luar karena mungkin bosan dengan budaya lokal yang tidak ada perkembangannya. Yang ketiga, menghambat perkembangan industri dalam negeri karena produk lokal kalah dengan produk luar. Yang keempat, munculnya persaingan antar negara. Setelah itu ada juga usaha-usaha yang harus dilakukan dalam menghadapi pasar bebas. Yang pertama, memperbanyak relasi. Yang kedua, menguatkan SDM. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya modal. Yang keempat, memperbaiki cara pemasaran produk. Yang kelima, meningkatkan kualitas produk. Dan juga saya sudah membuat kesimpulan tentang mengenai pasar bebas, yaitu kami membuat kesimpulan ini. Jadi menurut kami pasar bebas adalah pasar yang dimana penjual dan pembelinya memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah bisnisnya. Pasar bebas memiliki tujuan meningkatkan pendapatan, memperluas pasar, memenuhi kebutuhan dalam negara. Adapun beberapa contoh pasar bebas yaitu FTA, APEC, MPA, dan lain-lain. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 1 yang saya wakili, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya yang dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Bagaimana dengan kelompok 2 dan 3? Ada tanggapan, ada masukan? Silahkan. Siapa yang mau menanggapi tadi hasil dari Devan, hasil dari kelompok 1? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut kepada kelompok 2. Ya, tapi sebelum itu saya minta kepada kelompok 1 hasil dari pekerjaannya silakan dikirim di WA grup ya, dikirim di WA grup utama. Dikirim di Baik, WA Bu. grup utama ya. Ya. Oke, silakan dilanjutkan dulu untuk kelompok 2. Silakan presentasinya, Nak. Izin presentasi, saya dari perwakilan dari kelompok 3, yaitu saya mendapat nama organisasi APEC tahun pendirian 1989. Tempat pendirian berada di Australia. Latar berdirinya APEC yaitu adanya dinamika proses globalisasi. Dinamika ini berdampak sangat luas dan terjadi secara global di seluruh belahan bumi, termasuk kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan ini dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian lewat perubahan struktur ekonomi agar tidak merugikan mereka. Perubahan ini kemudian mendorong perekonomian negara-negara di kawasan Asia Pasifik menjadi saling tergantung. Negara-negara anggotanya adalah Australia, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam. Tujuan pendiriannya adalah dilakukannya dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerjasama. Peran Indonesia di APEC adalah salah satunya adalah sebagai ketua APEC pada tahun 1994. Pada tahun tersebut Indonesia dipercaya karena pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu merupakan tertinggi dari berbagai negara. Dampak positifnya yaitu dengan adanya pasar bebas maka akan meningkatkan sebuah kualitas dan juga kuantitas dari produk yang dimana dijual di dalam negeri. 2. Dengan adanya pasar bebas maka sebuah hambatan perdagangan yang dimana ada kemudian hal tersebut akan cenderung lebih berkurang dan juga menjadi tidak ada hambatan. Dengan adanya meningkatan dari ekspor yang ada di sebuah negara sehingga ekspor tersebut kemudian akan memberikan pendapatan yang lebih bagi Indonesia itu sendiri. 2. Dampak negatifnya yaitu membuat produk dalam negeri menjadi kalah saing, adanya eksploitasi dari sumber daya alam, memiliki ketergantungan dengan negara maju, memunculkan sifat konsumerisme, menurunkan pertumbuhan ekonomi apabila tidak mampu bersaing. 3. Usaha-usaha yang harus dilakukan dalam menghadapi pasar bebas. Meningkatkan sumber daya modal. Setiap pelaku UMKM harus mengembangkan produk, memperbaiki cara pemasaran produk,
peningkatan kualitas SDM. Oke Bu, makasih. Ini sih presentasi dari kelompok 3. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang diwakili oleh Ketua Kelompok Renata telah mempresentasikan hasil kelompoknya dan hasil yang didapatkan. Ya, sangat luar biasa sekali. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Silahkan, Nak. Ada tanggapan, ada masukan? Silahkan, Nak. Devan mau Ya, silakan, Nak Devan. bertanya. Iya Bu, kan Oke, tadi silakan, ada peran Indonesia pernah menjadi ketua. Nah itu Bu, saya mau bertanya Bu, itu bagaimana Bu cara pemilihan ketuanya itu Bu? Apakah dilakukan seperti pemilihan presiden atau ditunjuk langsung oleh ada atasannya lagi Bu? Terus siapa Bu sekarang ketuanya dan berapa tahun sekali itu terganti ketuanya Bu? Terima kasih. Menurut saya Bu, kesimpulan yang sudah kita dapat dari kita menonton materi, Ibu menjelaskan materi, dan juga kita bermain kuis, kita mengerjakan PD, Bu, kesimpulannya adalah pasar bebas itu seperti yang disampaikan tadi, yaitu adalah di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah bisnisnya, dan juga ada beberapa jenis-jenis pasar bebas yang ada di ASEAN, yaitu AFTA, APEC, MPA, dan lain-lain. Yang mana tujuan-tujuannya ada banyak sekali, ya terutama adalah untuk meningkatkan pendapatan, untuk memperluas lapangan kerja, memenuhi kebutuhan suatu negara, dan juga meningkatkan budaya-budaya dari negara. Ya mungkin segitu Bu kesimpulan dari saya. Manusia di setiap negara. Mengapa terjadi ketergantungan? Ya karena ya potensi suatu negara itu berbeda-beda, Nak, ya. Potensi suatu negara itu berbeda-beda, ya sehingga mereka membutuhkan yang namanya bantuan dari negara lain untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Ya kebutuhan masyarakat misalnya tetangga. Ya tapi tetap kita melihat bahwasanya di samping banyaknya kita lihat faktor-faktor dampak positifnya, kita juga jangan terluput dari dampak negatifnya, sehingga kita bisa meminimalisir ya terjadi dampak negatifnya itu terhadap diri kita, keluarga kita maupun lingkungan kita, ya yang perlu kita yang perlu mungkin kita tekankan atau yang perlu kita perkuat mungkin dalam bidang budaya. Ya bagaimana caranya mungkin sebelum ditutup saya mau lihat ya kemampuan pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan kembali link kuisis yang telah saya bagikan tadi. Jadi saya mau melihat apakah ada perbedaan setelah menerima pembelajaran dan sebelum menerima pembelajaran. Silakan diakses kembali link kuisisnya. Bisa diakses kembali link kuisisnya, Nak? Jadi cukup banyak peningkatan ya. Cukup banyak peningkatan. Devan sendiri itu nilainya bagus, yang mungkin sebelumnya tidak ya. Jadi dari ini ya sebelum dan sesudah ya pasti ada perbedaan. Ya kemudian ini selanjutnya saya mau meminta pendapat kalian ya tentang, sebelum kita tutup saya mau melakukan refleksi diri untuk diri sendiri. Silakan silakan memberikan pendapatnya tentang pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang disukai, apa kekurangannya, dan apa kelebihannya. Silakan, Nak. Ya. Silakan yang mau memberikan pendapatnya sebagai bahan evaluasi untuk Ibu ke depannya tentang pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Oke, silakan, Nak. Darna, silakan mengangkat tangan, silakan. Kekurangan hari ini Bu,
karena jaringan tidak bagus. Ya, kekurangan hari ini karena jaringan tidak bagus ya, sehingga mungkin ya ibu sendiri ya. Jadi sehingga ibu sendiri itu kesulitan ya, sehingga pemberian materi dan pelaksanaan hari ini kurang maksimal. Kemudian ada lagi Nak, silakan. Ada lagi yang memberikan masukannya? Ya silakan Nak Devan. Iya Bu, menurut saya kekurangan pada hari ini kan ini masih tadi melewat grup WA, setelah itu ketua kelompoknya yang menuliskannya sendiri, dan juga kita masih belum bisa berinteraksi secara sama-sama Bu, karena masih kayak mengetik, nanti tiba-tiba temannya sudah mengetik, kita tidak jadi mengetik Bu. Nah kalau untuk kedepannya mungkin bisa Bu pakai Google Slide, jadi semuanya bisa bergabung pada satu tempat, yang mana kalau kita menuliskan sesuatu nanti di yang lain juga tertulis sesuatu yang kita tuliskan. Ya, makasih banyak Nak Devan ya, itu masukan dari Nak Devan sangat luar biasa sekali ya. Jadi masukannya ke depannya ya Ibu bisa jadikan sebagai bahan refleksi. Terima kasih banyak Nak Devan ya. Ada lagi Nak ya? Ada lagi silakan, tidak apa-apa, kekurangan kelebihan tidak apa-apa sebagai bahan evaluasi untuk Ibu ya. Jadi itu sudah 2, jaringan, kemudian media yang digunakan kurang maksimal ya, karena kurang mendukung interaksinya antar kelompok kelompok ya. Kemudian yang lain ada lagi Nak? Sebelum kita tutup. Oke, baik ya, sudah tidak ada lagi ya. Jadi tadi sudah kita melakukan serangkaian pembelajaran pada hari ini ya, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan banyak-banyak faidah, banyak-banyak manfaat untuk diri Ibu sendiri maupun untuk kalian semua ya. Mungkin memang pada pembelajaran daring kan ya tidak semaksimal ya seperti pembelajaran luring. Jadi apapun yang kita lakukan pada hari ini ya mungkin memakan waktu banyak, tapi mungkin kalian merasa bahwa materi atau pemahaman saya sedikit yang saya dapatkan ya, seperti itulah Nak ya. Daripada tidak ada sama sekali ya, janganlah kita menjadi orang yang tertinggal ya, mending sedikit ya daripada tidak ada sama sekali ya. Apalagi tadi kan kita sudah belajar tentang pendidikan ya, pendidikan interaksi pendidikan negara-negara ASEAN ya. Jadi kita sedikit mungkin tertinggal ya dari negara-negara lain ya. Jadi alangkah baiknya tetap semangat Nak ya, meskipun dalam kondisi saat ini COVID ya, kemudian belum ada perubahan sama sekali, bahkan peningkatan di mana-mana di luar daerah sehingga terjadi PPKM kembali ya. Jadi kita ini tidak menyurutkan semangat kita ya untuk menuntut ilmu. Jadi saya sangat memberikan antusias kepada anak-anakku yang ada sekarang ini ya, sangat antusias sekali untuk menuntut ilmu, meskipun meskipun mungkin waktu capek kuota yang tidak sebanding dengan ilmu yang didapatkan karena jaringan yang tidak mendukung ya. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga apa yang didapatkan hari ini mendapat pahala, kemudian kalian juga mendapat ilmu pengetahuan ya. Saya akhiri Nak, tapi sebelum diakhiri silakan dulu Darna mungkin ini ya membaca doa dulu ya, silakan dibacakan doa dulu ya. Jadi berdoa dulu sebelum selesai, silakan Nak Darna. Oke, cepat Nak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Jadi terima kasih Nak, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kalian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Nak, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Nak.